البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-hadits at-tasi' asyar ba'dal mi'ah. Haddatsana Ahmad ibn Abi Bakar Abu Mus'ab. Qala haddatsana Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar an ibni Abi Dhi'b an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, inni asma'u minka hadisan katsiran ansah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mendengar banyak hadis dari Anda, tetapi saya lupa, saya melupakannya. Masih manusia, wajar. Qal ubsut rida'ak. Lalu Nabi menjawab, hamparkan selendangmu. Fabasatuh, lalu saya pun menghamparkannya. Qal fagharafa biyadaihi, lalu Rasulullah menciduk dengan kedua tangannya. Menciduk, memasukkan ke entah ke selendang dan sebagainya. Summa qal dummah, yaitu peluklah dia, gabungkan ke dadamu. Fadhamantuh, lalu saya memeluk selendang tadi. Fama nasitu syai'an ba'dah, maka saya tidak lupa sesuatu apapun setelah itu. Baik. Betul, nggak tahu apa itu yang menempel di selendangnya Abu Hurairah. Ini berkah hebat sekali. Tak tahu, ini keajaiban dari Allah Ta'ala. Tak mungkin waktu itu Rasulullah masukkan microchip banyak-banyak. Ini sesuatu yang betul-betul apa, datang dari Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Kita ada kalimatnya ini tadi ya. Haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir qal haddatsana ibnu Abi Fudayk bihadza aw qal gharafa biyadihi fi. Rasulullah mencecuk dengan tangannya ke dalam selendang tadi. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari gurunya yaitu Ahmad bin Abi Bakar Abu Mus'ab. Wah, ini kita dimudahkan karena sudah disebutkan namanya, nama ayahnya dan kunyahnya Abu Mus'ab Ahmad bin Abi Bakar Al-Madani Siqah. Ini Madani, ulama Madinah. Qal haddatsana, walaupun Siqah dan dikatakan beliau itu yaitu alimu ahli Madinah bila mudafi, ulamanya orang-orang Madinah tanpa ada penentang sama sekali. Walaupun ada kekurangan sedikit dari sisi hafalan, tapi secara umum beliau disiqahkan, tak masalah. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ibrahim ibn Dinar. Beliau adalah Abu Abdullah Al-Madani juga siqah. Ali bin Abi Dhi'b, ibnu Abi Dhi'b, beliau adalah Muhammad bin Abdurrahman ibn al-Mughirah ibn al-Haris ibn Abi Dhi'b Abdul Haris Al-Madani, siqatun faqihun qawwalun bil haq. Ini terkenal sekali beliau, Imam Ibnu Abi Dhi'b. Biografinya panjang dan hebat sekali. Pernah disebutkan di masa pemerintahan Bani Umayyah. Ini Ibnu Abi Dhi'b Abdul Haris, Muhammad bin Ibrahim Muhammad bin Abdurrahman ibn al-Mughirah. Tatkala khalifah pada waktu itu datang, Anda lupa nama khalifahnya di zaman Bani Umayyah. Semuanya berdiri, para fuqaha berdiri, kecuali beliau. Lalu orang-orang pada mencela, kenapa Anda nggak berdiri? Itu ada Amirul Mukminin. Maka beliau mengatakan, saya hanya berdiri yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, katanya. Saya hanya berdiri pada hari di mana seluruh manusia berdiri untuk Rabbul Alamin. Langsung khalifahnya mengatakan, biarkan dia. Dia telah berbicara dengan sesuatu yang membuat rambut saya berdiri. Khalifahnya baik, jadi beliau takut mendengar nasihat ulama. Baik. Dan juga pernah disebutkan ada persidangan besar, ada seorang, yaitu ada masyarakat perkotaan melaporkan tentang banyaknya perompakan di orang-orang Badui. Setiap kali masyarakat kota lewat ke kampung Badui dirompak, maka mereka melaporkan kepada
kepada Amirul Mukminin tentang kes ini, bahwasanya orang-orang Badui jahat, mereka melakukan perompakan. Nah, kemudian ketika orang Badui ditanya, mereka mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tanyakan kepada hakim Anda sendiri bagaimana sikap masyarakat kota. Hakimnya ditanya, ya sudah, hakimnya bercerita masyarakat perkotaan mereka banyak berbuat kezaliman sehingga orang kampung marah, orang Badui marah. Tahu-tahu orang yang di situ, orang perkotaan, mereka tak terima dengan berita macam itu. Dengan tatkala beritanya dibalik macam itu, maka mereka mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tanyakan kepada Ibnu Abi Dzi'ib bagaimana pendapat dia tentang Anda. Wah, ini ingin merusak Ibnu Abi Dzi'ib. Maka Amirul Mukminin tanya pada Ibnu Abi Dzi'ib, apa pandanganmu tentangku? Tadi bukan hakim, tapi istilahnya Ibnu Abi Dzi'ib sendiri yang bersaksi tentang orang-orang kota. Lalu orang-orang kota ingin mengenakan Ibnu Abi Dzi'ib. Wahai Amirul Mukminin, tanya pada Ibnu Abi Dzi'ib, apa pandangan dia tentang Anda? Maka Amirul Mukminin tanya, apa pandangan Anda tentang saya? Beliau diam. Ditanya lagi, apa pandangan Anda tentang saya? Maka beliau mengatakan, demi Allah, Anda sering berbuat curang. Langsung marah Amirul Mukminin, terus mengatakan, seandainya saya tidak tahu Anda jujur, pasti saya akan menukar posisi Anda dengan orang lain. Maka beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya yang menggantikan ayah Anda menjadi Anda mampu juga menggantikan Anda dengan orang lain. Langsung dia takut Amirul Mukmininnya. Ini cerita banyak tentang Ibnu Abi Dzi'ib. Kalau kita lihat di dalam Syiar itu, biografi beliau, memang sangat qawwalun bil haq, sangat mengucapkan kebenaran. Pernah saking populernya beliau, setiap kali mengucapkan kebenaran ada orang datang mengatakan ketika beliau sedang duduk-duduk, saya lihat Anda ini orangnya riak, katanya. Karena apa? Suka tampil mengumandangkan kebenaran. Beliau mengatakan, saya ini riak. Lalu beliau ambil ranting di bawah. Beliau mengatakan, bagi saya semua manusia seperti ranting ini, katanya. Saya tak perlu ridho orang-orang, kata beliau. Untuk apa cari pujian orang-orang? Orang bagi saya seperti ranting ini aja. Ya, beliau wali Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, para ahli hadis adalah wali Allah. Saya jelas ini lebih baik daripada sekedar orang sakti-sakti itu. Dia namanya yang menjadi begitu hebat sekali dia punya itu sifat apa dia. Kembalinya pada tarbiyah, yang pendidikan orang tuanya, pendidikan para guru akan sangat berkesan pada anak. Kalau salah memilih guru, memang anak pun boleh jadi tak baik hasilnya atau kurang. Kembalinya pada pendidikan memang. Iya, dididik tauhid, dididik keikhlasan dan seterusnya, dididik cinta pada agama, cinta pada kebenaran, tak kisah pada bisikan yang salah-salah. Memang hasilnya jadi intan berlian. Kalau tak, ya tetap jadi karbon. Kalau tak dididik dengan baik. Kemudian, walaupun beliau punya kekurangan sedikit saja, yaitu riwayat beliau sikoh, tapi riwayat beliau terhadap Az-Zuhri itu agak goncang sedikit. Tapi biasa, tak ada orang yang maksum. An Sa'id Al-Maqburi, Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, beliau adalah Abu Sa'id bin Kaisan Al-Maqburi, Siqatun, Siqatun Sabit. Beliau Madani. An Abi Hurairah. Ini sudah terulang-ulang. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani Al-Madani, paling banyak riwayat. Berarti hadis ini sanadnya ini musalsalun bil madaniyin. Semuanya ini rantainya orang-orang Ahlul Madinah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Sekarang beliau bercerita kepada muridnya, kepada Sa'id Al-Maqburi. Dikatakan Maqburi karena memang beliau suka berdekatan dengan kuburan. Ahli tauhid tak takut dengan kuburan, dengan pekuburan. Beliau memang suka tinggal di situ. Mereka ahli tauhid. Tidur atas kubur. Ya, tak boleh tentunya, tapi katanya rumahnya dekat, memang sangat dekat, maka dikatakan Maqburi karena dekat dengan Maqbarah. Ahli hadis tak takut dengan hantu atau apa.
Qultu ya Rasulullah inni asma'u minka hadisan katsira ansah. Wahai Rasulullah, saya mendengar dari Anda banyak hadis tetapi saya melupakannya. Ini menunjukkan boleh seorang murid mengeluh pada gurunya agar gurunya memberikan bantuan, memberikan bimbingan, memberikan bagaimana metode yang baik, atau mungkin memberikan doa-doa. Ini biasa karena guru memang bagikan orang tua. Nabi juga memang ayah bagi umat ini. Maka tak mengapa umat ini mengeluh kepada Nabi tatkala Nabi masih hidup. Hadis banyak dan saya lupa. Ansahu ini adalah jumlah waqi'ah ba'da nakirah, berarti apa sebagai na'at. Qal ubsut rida'ak, maka Nabi mengatakan hamparkan selendangmu. Tidak setiap orang mendapatkan ini. Bahkan boleh jadi hanya Abu Hurairah yang mendapatkan ini. Ini adalah fadilatu Abi Hurairah, keutamaan Abu Hurairah. Karena Nabi melihat bagaimana semangat Abu Hurairah dalam mencari hadis. Pagi, petang, siang, malam, sampai bahkan kelaparan, tak masalah. Yang penting menyertai Nabi demi mendapatkan ilmu. Sebagaimana telah kita lewati beberapa hadis, yang semalam dan yang kemarin malam dan yang sebelum-sebelumnya. Semangat Abu Hurairah. Makanya tatkala beliau mengeluh seperti itu, beliau ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Hamparkan selendangmu. Ini menunjukkan disunahkan memakai selendang. Sebagaimana juga disunahkan memakai jubah, memakai gamis, dan seterusnya, pakaian-pakaian Islami. Nah, terutama kalau di Yaman, di Arab, kita memang perlu bawa selendang untuk tutup hidung waktu musim sejuk, atau musim jerebu, atau musim ya seperti itu. Baik. Fabasatuh, lalu saya pun menghamparkannya. Ini ketaatan, walaupun apa urusan, apa kena-mengena. Tapi ini bukan perkara yang masuk akal. Ini taat saja. Nabi memerintahkan, kita taati. Tak mungkin sia-sia. Jangan dilawan dengan akal. Qal fagharafa biyadaihi. Kemudian Nabi menceduk dengan kedua tangannya. Entah menceduk dari mana untuk kemudian dimasukkan ke dalam selendang tadi. Ini perkara gaib, ini perkara keberkahan ilahi. Tak mampu kita melihat. Tapi buktinya apa? Hasilnya hafalan Abi Hurairah jadi hebat sekali setelah itu. Ini memang barokah. Makanya Al-Hafidh rahimahullah, beliau mengatakan ini adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian. Bagaimana boleh dengan cara itu akhirnya muridnya jadi tak pernah lupa dengan ilmu-ilmu yang pernah didapatkan. Kemudian summa qala dhummah, yaitu peluklah dia, peluklah selendang tadi, fadhamamtu, lalu saya memeluk selendang tadi. Fama nasitu syai'an ba'dah, maka saya tidak lupa sesuatu apapun setelah itu. Ini menunjukkan bahwasanya hafalan memang ada di dalam dada. Sebagaimana dalam dalil-dalil yang banyak sekali, hafalan itu dalam dada. Walaupun tetap ada kaitan dengan otak, tetapi memang dia ada di dalam jantung kita. Banyak perkara yang tidak masuk akal, yang akal kita masih belum paham, tapi berita dari Nabi pasti benar. Baik. Cuma sekarang pertanyaannya adalah, terkadang Abu Hurairah lupa itu. Kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat, ada hadis yang terkait dengan penyebaran penyakit. Abu Hurairah dulu sering mengatakan apa itu? La tiyarata wala hammata wala adwa wala sofar. Tidak ada tiaroh, yaitu ramalan nasib sial. Wala adwa, tidak ada penyebaran penyakit. Wala sofar, wala hammah, yaitu apa istilahnya itu, burung hantu yang dia itu adalah perwujudan dari roh-roh yang penasaran, ingin membalas dendam. Wala sofar, tidak ada kesialan dalam bulan sofar, yaitu apa? Meramal sial. Baik. Nah, kemudian pada suatu hari Abu Hurairah meriwayatkan hadis, yaitu la yuridul mumridu alal musih. La yuradul mumridu alal musih. Tidak boleh onta yang sakit itu didatangkan pada onta yang sehat. Yaitu ini berarti ada penyebaran lah, penularan penyakit, ada jangkitan penyakit. Maka ditanyakan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman kepada Abu Hurairah, bagaimana dengan hadis yang ini? Abu Hurairah mengatakan, apa itu? Saya tak mau lagi meriwayatkan hadis yang pertama. Kata Abu Abdurrahman, boleh jadi apa? Abu Hurairah lupa. Boleh jadi lupa atau boleh jadi tidak lupa, tetapi
beliau merojihkan yang benar adalah yang terakhir. Dan ini tak masalah, dari lautan ilmu lupa 1-2 ini boleh dikatakan tidak lupa, tak masalah itu. Dan dikatakan oleh Al-Hafidh, wajar orang yang hafalannya hebat itu lupa sekali-sekala itu tidaklah membuat dirinya menjadi cacat. Tetap dikatakan dia adalah orang yang hafalannya hebat dan tidak lupa sesuatu apapun. Baik. Intinya adalah hadis ini mengajarkan kita untuk memperhatikan, mengambil berat masalah hafalan. Tatkala hafalannya melemah, langsung mengeluh. Sekarang kita tak mampu mengeluh pada Nabi, tapi kita mengeluh kepada pencipta hafalan, yaitu Allah Ta'ala. Memohon dimudahkan untuk menghafal dalil-dalil, dimudahkan untuk menghafal ilmu bermanfaat, dimudahkan untuk menjadi ulama. Allah Maha mengabulkan doa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala untuk mengabulkan doa kita. Baik. Kemudian di sini Imam Bukhari mendatangkan sanad yang lain. Haddatsana Ibrahim ibnul Mundhir, beliau Abu Abdillah, beliau Siqah dan beliau Madani juga. Qala haddatsana Ibnu Abi Fudaik, Ibnu Abi Fudaik beliau Abu Ismail Muhammad Ibnu Ismail Al-Madani juga, Siqah juga. Walaupun kesikohannya tidak sekuat yang lain. Bihada, yaitu dohirnya adalah sanadnya kembalinya semua ke Sa'id Al-Maqburi ujung-ujungnya. Intinya memang hadis number ini 119 ini sanadnya orang-orang Ahlul Madinah. Ada perbedaan lafaz sedikit. Gharafa biyadih, tidak disebutkan dua tangan, yang penting dengan tangan beliau. Ada tambahan faedah fihi, yaitu ke dalam selendang. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.